Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint dari saya yang berjudul Factitious Disorder. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pengertian Factitious Disorder. Factitious disorder atau gangguan fiktif adalah kondisi psikologis di mana seseorang secara sengaja berpura-pura sakit, melebih-lebihkan gejala, atau bahkan menciptakan penyakit fisik atau psikologis pada dirinya sendiri atau orang lain. Tujuan utama dari perilaku ini adalah untuk mendapatkan perhatian, simpati, atau perawatan medis, bukan untuk mendapatkan keuntungan materi. Ada dua jenis factitious disorder. Factitious disorder impulse on self atau disingkat dengan FIS. Seseorang berpura-pura atau menyebabkan penyakit pada dirinya sendiri, seperti melukai diri sendiri atau mengonsumsi zat yang membahayakan tubuh. Yang kedua, factitious disorder impose on another, atau disingkat dengan VIA. Dikenal juga sebagai Munchausen syndrome by proxy. Seseorang menciptakan atau menyebabkan penyakit pada orang lain, biasanya anak, pasangan, atau orang yang berada di dalam pengasuhannya. Gejala factitious disorder. Gejala umum yaitu berbohong tentang riwayat medis atau gejala, menyakiti diri sendiri untuk menciptakan tanda penyakit, misalnya menyuntikkan zat berbahaya ke tubuh, sering mengunjungi banyak dokter atau rumah sakit, dan menolak pengobatan atau perawatan meskipun tersedia. Penyebab factitious disorder. Penyebab pasti gangguan ini tidak diketahui, tetapi beberapa faktor yang berkontribusi meliputi yang pertama, riwayat trauma atau kekerasan, yaitu pengalaman trauma, kekerasan, atau pengabaian masa kecil. Yang kedua, gangguan kepribadian, yaitu kecenderungan untuk menarik perhatian atau kebutuhan akan pengakuan. Yang ketiga, riwayat penyakit, yaitu pengalaman penyakit kronis sebelumnya yang menyebabkan seseorang terbiasa dengan peran sebagai pasien. Dampak factitious disorder. Yang pertama, bagi diri sendiri. Cedera serius akibat tindakan yang disengaja bahkan dapat menyebabkan kematian dan kerusakan hubungan sosial karena seringnya kebohongan. Yang kedua, bagi orang lain atau pada VIA. Anak atau orang yang dirawat dapat mengalami cedera fisik atau psikologis dan hubungan keluarga menjadi terganggu. Diagnosis factitious disorder. Diagnosis dilakukan oleh profesional kesehatan mental atau dokter melalui yang pertama, wawancara klinis mendalam. Yang kedua, riwayat medis yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, observasi perilaku di lingkungan medis. Pengobatan factitious disorder. Pengobatan factitious disorder seringkali sulit karena individu biasanya menolak pengakuan bahwa mereka memiliki gangguan. Pendekatan yang dapat digunakan meliputi yang pertama, psikoterapi, yaitu terapi kognitif perilaku atau CBT, membantu mengubah pola pikir dan perilaku. Yang kedua, terapi trauma, mengatasi pengalaman traumatis yang mendasari. Yang ketiga, pendekatan multidisipliner, kolaborasi antara dokter, psikiater, dan psikolog untuk memastikan pendekatan holistik. Kesimpulannya, factitious disorder adalah gangguan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan khusus untuk diagnosis dan pengobatannya. Dukungan dari keluarga, lingkungan sosial, dan profesional kesehatan mental sangat penting untuk membantu individu yang mengalami gangguan ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Untuk menutup akhir dari presentasi ini, marilah sama-sama kita lihat contoh kasus factitious disorder berikut ini. Pernah nggak sih kalian punya teman yang sering pura-pura sakit buat dapat perhatian lebih dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dan ternyata ini adalah sebuah gangguan mental loh. Hai, welcome to Greg Lukasi. Jadi gangguan psikis ini disebut sebagai factitious disorder. Nah, ini membuat penderitanya itu sengaja pura-pura sakit ataupun kelihatan sakit secara fisik maupun mental supaya bisa mendapatkan perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarnya dan mendapatkan kepuasan dari situ.
Penyebabnya memang masih belum bisa diketahui secara jelas, tapi kemungkinan ini berhubungan dengan adanya trauma masa kecil ataupun terdapat gangguan kepribadian lainnya. Gejala yang muncul itu bisa berupa penyakit apa saja, nah tapi biasanya penderitanya itu akan terlihat lebih dramatis dan saat dilakukan pemeriksaan ke dokter, ternyata tidak ditemukan adanya penyakit apapun dan juga pemeriksaan itu semuanya masih dalam batas yang normal. Atau bisa saja orang tersebut sengaja untuk membuat dirinya sakit seperti misalnya meminum obat laksatif agar terlihat seperti diare. Salah satu komplikasi yang dapat terjadi pada pasien dengan factitious disorder adalah bisa saja berpotensi untuk menyakiti dirinya sendiri dan juga berpotensi untuk mengalami depresi.